Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak Sampurasun. Rampes. Damang Bapak. Alhamdulillah. Bapak, mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Merdeka, nama saya Triprianto Manunggal. Saya di Kelurahan Merdeka ini semenjak tahun 2020. Sudah hampir 4 tahun lebih menjabat sebagai Lurah Merdeka. Tentunya seperti yang kita ketahui bahwa Kelurahan Merdeka ini berada di Kecamatan Sumur Bandung, yaitu pusat pemerintahan, pusat kota Bandung, di mana jumlah penduduknya sekitar 9.400 jiwa kurang lebih. Kemudian terdiri dari 9 RW dan 59 RT. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya nih Pak. Sama-sama. Untuk berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung dan pastinya akan berbagi informasi juga seputar Kelurahan Merdeka ya Pak ya. Baik, nah Bapak, di sini kita ingin tahu nih Pak, potensi apa aja sih Pak yang ada di Kelurahan Merdeka Pak? Seperti yang tadi Bapak bilang bahwa ini kan pusatnya di tengah-tengah Kota Bandung ya Pak ya, pusat dari pemerintahan juga. Nah ini apa saja Pak potensinya? Potensi di Kelurahan Merdeka sendiri adalah sebetulnya di sini tuh kawasan bisnis ya, Ibu. Bahwa Kelurahan Merdeka ini di tengah kota sangat Penuh ya Pak? enak sekali untuk bisnis gitu. Oh, Karena baik. di sini adalah pusatnya Kota Bandung, terus didukung dengan lingkungan yang asri gitu ya. Banyak pohon di sini, Betul, hampir betul. ada 4.000 pohon di Kelurahan Merdeka itu. Betul. Jumlahnya, jadi sangat teduh, enak untuk kulineran di Kelurahan Merdeka ini. Jadi potensinya ya tentunya kawasan bisnis, dan di sini juga sebagai pusat pendidikan. Wow. Sebagai pusat pendidikan di mana kita juga banyak ada SMP, SMA favorit di Kelurahan Merdeka ini. Betul. Gitu. Iya. Jadi memang pokoknya kalau setiap ke sekitar Kelurahan Merdeka itu punya adem asri gitu ya. Betul. Apalagi kalau jalan pagi tuh luar biasa enak banget warga Betul. Bandung. Baik-baik. Nah, lalu Bapak ada potensi apa aja sih Pak selain memang yang tadi Bapak sebutkan dari buruan sayanya kah Pak? Apakah memang ada dan berjalan sampai saat ini? Alhamdulillah di Kelurahan Merdeka ini buruan saya berjalan. Ada beberapa buruan saya yang kita sudah jalankan dari 9 RW ini, yang sudah mandiri itu 2 RW yang sudah mandiri. Yang pertama yaitu Gria Hijau yang kita punya di RW 6 Kelurahan Merdeka. Apa Bapak Genjau? Gria Hijau. Oh, Gria Hijau. Gria Hijau. Mohon Di maaf. situ buruan sayanya berupa hidroponik, tanaman sayuran, sebagian ada juga buah-buahan, dan itu sudah mandiri. Kenapa disebut mandiri? Karena sudah bisa mensuplai hasil panen buruan sayanya itu ke supermarket seperti Wah, misalkan luar Hypermart. biasa. Iya, Lalu kalau restoran-restorannya seperti Wong Solo, Justus itu sudah disuplai dari buruan Gria saya. Hijau, Dari Gria Hijau itu. dari buruan saya itu. Lalu yang kedua, tidak hanya untuk mandiri dalam segi bisnis, dari segi ekonomi, mereka juga bisa menularkan ilmu-ilmunya ke perguruan tinggi yang lain. Misalkan mereka juga sering menerima yang KKN atau magang gitu ya, dari Universitas Pajajaran, dari IPB juga ada di sini magang, terus dari PT KAO itu suka, biasanya dari Warkuri juga suka ada. Terus yang mau pensiun kadang-kadang kan bingung mau ngapain ya. Betul. Biasanya ada pelatihan di Gria Hijau itu gitu. Jadi tidak hanya untuk dari segi ekonominya juga, tapi untuk edukasi juga ya Pak ya. juga dia sudah banyak bekerja sama dengan itu.
Terus Baik, juga baik. sudah menerima CSR terkait dengan dari PT, dari salah satu perusahaan lah istilahnya, yaitu solar panel. Karena kenapa? Karena hidroponik kan butuh listrik ya. Betul. Nah akhirnya dikasih untuk seperti itu, Oke. dibiayain, dia dikasih CSR dalam bentuk solar panel untuk kebutuhan listrik hidroponik itu. Baik. Jadi memang suka menjadi apa namanya untuk bahan penelitian juga ya Pak ya, Betul, betul. untuk mahasiswa, Mahasiswa. entah itu magang dan edukasi juga ya untuk yang para mau mulai mencoba seperti yang Ya. tadi Bapak katakan yang sudah mulai pensiun nih bingung ngapain ya, itu mungkin edukasi juga Edukasi mulai di situ belajar bisa. untuk ya menanam untuk Nah. dan lain-lain ya, luar biasa. Nah kalau terakhir Bapak panen apa Pak? Terakhir itu panen selada. Kita Panen di sana. selada ya. Selada Oke. air, terus kadang-kadang pakcoy kita juga panen. Nah terakhir itu sebetulnya panen yang ada di RW 2 di Berseka itu, karena namanya buruan saya Berseka 002 di RW 2 lokasinya. Kalau di situ ada peternakannya juga, ada ayam petelur di situ. Nah buruan saya itu juga berperan dalam mengatasi stunting di Kota Bandung ini, karena di RW 2 itu kita yang ada beberapa pemukiman yang mungkin padat penduduk ya. Oke. Padat penduduk di situ, walaupun di Kelurahan Merdeka hanya apa tidak ada yang stunting gitu ya. Hanya terindikasi saja, Iya. hanya ada 6 balita kalau nggak salah Yang terindikasi stunting. Nah buruan saya ini yang di RW 2 mereka berbagi telur ke warga masyarakat untuk yang terutama yang warga-warga yang ini gitu ya, yang terindikasi stunting. Dan mungkin dia bekerja sama dengan Posyandu untuk menyediakan PMT dari hasil buruan sayanya itu. Gitu. Kalau yang di RW 2 ada cabai, ada peternakan juga ayam petelur, terus sayur-sayuran dan lain-lain gitu. Baik, jadi memang ada manfaatnya juga ya Pak ya, untuk Betul. penanganan stunting dan pastinya ketahanan pangan. Betul. Seperti itu. Nah Bapak untuk pengelolaan sendiri nih buruan sayanya, itu memang semua dari Kelurahan Merdeka atau memang ada dibantu oleh warga juga Pak? Kalau untuk pengelolaannya kita hanya awal saja ngebantu mereka. Oke. Hanya ngebantu mereka hanya awal aja, karena hasil dari terutama waktu zaman kita masih ada PIPPK ya, kita fasilitasi untuk terkait dengan keperluannya. Selanjutnya mereka mandiri sendiri. Dari hasil panen tersebut mereka menghasilkan sesuatu, kemudian sesuatu itu dijadikan lagi untuk jadi buruan saya untuk modal kembali gitu. Begitu. Jadi memang warga juga yang ikut turun membantu Warga ya juga Pak ikut ya turun untuk membantu, mengelola dan mengelola. pastinya sampai penjualan masuk ke toko-toko retail itu juga oleh warga Pak? Oleh warga langsung gitu, mereka langsung kerjasama, bahkan ada beberapa yang minta juga gitu, toko-toko juga untuk menyediakan sayur-sayuran untuk mungkin untuk rumah makan, Iya, untuk supermarket juga gitu. Luar biasa, berbentuk bisnis juga ya Pak ya, Betul, kembali menjadi betul. bisnis juga. Baik, nah Bapak sendiri suka ke sana nggak Pak nih? Meninjau buruan saya atau mungkin botram sama wargi ini di sana? Kalau ke buruan saya kalau diundang panen aja. Oh, sekaligus menikmati ya Pak. Sekaligus Luar menikmati, biasa. tapi enggak sih Iya. kalau sekalian monitoring saya juga sekalian lihat ke sana. Kalau ke RW 6 ya ke RW 2 gitu. Kalau misalkan biasanya kalau RW 2 kan karena di lokasinya bertepatan dengan sungai gitu. Iya. Habis kerja bakti biasanya dari situ kita lihat dari apa hasil buruan sayanya di ngeliwat bareng dengan Iya, ngeliwat botram bareng, dengan iya. warga ya di situ gitu. Ya mungkin buruan saya juga di sini ajang untuk bertukar pikiran juga Iya, ya Pak ya, betul. dengan warga gitu. Mungkin aspirasi warga bisa disampaikan di situ Iya. sekalian mumpung ada palurahnya nih. Iya, benar. Seperti itu. Baik Bapak. Bapak terakhir nih ajakan Bapak kepada warga Bandung agar bisa memanfaatkan lahan walaupun sedikit ini untuk buruan saya Pak. Silahkan. Ya, mungkin untuk buruan saya sendiri adalah program dari tingkat kota ya yang sangat baik sekali dalam memanfaatkan lahan yang terbatas di tengah-tengah pemukiman Kota Bandung yang seperti yang kita ketahui bahwa Kota Bandung ini sangat sedikit sekali untuk bercocok tanam untuk apa, sehingga kita harus memanfaatkan ruangan-ruangan yang ada di rumah untuk menjadi potensi
minimal untuk memenuhi kebutuhan Betul. keluarga itu sendiri. Ya mudah-mudahan dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman sekarang tidak menjadi keterbatasan. Betul. Bahwa lahan yang ada di Kota Bandung itu tidak menurunkan semangat kita dalam memproduksi pangan kita sendiri gitu. Betul, betul. Iya. Apalagi ini Sumur Bandung terletak sangat di tengah kota Bandung Betul, ya Pak ya, dan betul. sangat padat juga penduduknya. Jadi memang harus bisa memanfaatkan lahan yang sedikit di belakang rumah, misalkan ada bisa dengan polybag juga ya Pak ya. Ya. Apalagi yang tadi Bapak sebutkan bahwa kebutuhan rumah tangga minimal seperti cabai, bawang, sayur juga kan Betul. Pak Coy itu bisa gitu. Jadi yuk wargi Bandung bareng-bareng kita menanam minimal untuk kebutuhan diri kita sendiri keluarga dan sendiri. keluarga ya. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi informasi dan berbincang-bincang bareng kami juga di Kominfo Kota Bandung. Semoga semua yang Bapak jalankan dan rencanakan lancar dan diberi Amin, kemudahan. terima kasih juga. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Iya, wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.